Dosen pengampu dari mata kuliah Kurikulum dan Media Pembelajaran adalah Prof. Dr. Beni Binilang, MS. Perkenalkan, dengan saya Mary Regina Mamuko dengan NIM 220403004. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai kurikulum. Mengenai urgensi adanya kurikulum, kurikulum ini merupakan suatu rencana yang menjadi pegangan dan pedoman di dalam dunia pendidikan dalam proses belajar dan mengajar untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dalam perkembangan zaman, kurikulum pun dituntut untuk berkembang dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri serta bertujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan serta pula dapat juga bersaing dengan negara-negara lain. Kita masuk kepada konsep kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti lintasan lari. Kurikulum kemudian berkembang dan digunakan dalam bidang pendidikan. Kurikulum dianggap sebagai seperangkat mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik agar dapat tercapai tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki 3 konsep, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai mata kuliah atau bidang studi. Sebagai suatu substansi, kurikulum merupakan rencana kegiatan belajar bagi peserta didik di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum sebagai konsep, yaitu sebagai suatu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Kemudian konsep yang ketiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas teori kurikulum. Dalam dunia pendidikan, kurikulum mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit atau tradisional dalam pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik kelas. Sedangkan dalam arti luas, kurikulum adalah sesuatu yang nyata yang terjadi dalam proses pendidikan. Kita masuk pada fungsi kurikulum. Fungsi yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh. Disinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan sehingga individu bersifat well-adjusted. Kemudian, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang di masyarakat. Fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh. Fungsi pemilihan atau seleksi adalah 2 hal yang saling berkaitan. Pengakuan atas perbedaan berarti memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan siswa untuk mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah peranan kurikulum. Yang pertama adalah peranan konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial bagi generasi muda. Kemudian peranan kritis dan evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif dalam berpartisipasi dalam kontrol sosial, memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah peranan kreatif.
Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Masuk pada dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum yaitu kurikulum sebagai suatu ide, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu kegiatan, kurikulum sebagai hasil belajar, kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu, dan yang terakhir kurikulum sebagai suatu sistem. Yang terakhir adalah komponen kurikulum. Sebagai komponen, kurikulum yaitu komponen tujuan, komponen isi materi, komponen media, komponen strategi pembelajaran, komponen proses belajar mengajar, dan komponen evaluasi. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.